membersihkan madi dan berwudu karenanya. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku adalah seorang yang sering keluar madi, maka aku menyuruh seseorang untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat kedudukan putri beliau. Maka orang itu menanyakannya. Maka Rasulullah bersabda, berwudulah dan cuci kemaluanmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 269. Yang dimaksud dengan madi adalah air putih kental dan lengket yang keluar dari kemaluan ketika bercumbu atau menghayalkan persetubuhan atau ketika ingin melakukannya dan terkadang keluarnya tidak disadari. Dalam sebuah riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Huzaimah disebutkan sebab pertanyaan tersebut dari Husyain bin Kabisah dari Ali. Ia berkata, "Aku adalah orang yang sering keluar madi, maka aku mandi karenanya pada musim dingin hingga punggungku terasa ngilu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan lakukan." Perkataan berwudu dijadikan dalil untuk mengatakan tidak wajib mandi karena keluarnya madi. Hal ini merupakan ijma dan juga dalil bahwa perintah berwudu karena keluar madi seperti perintah berwudu karena keluarnya air seni. At-Tahawi meriwayatkan dari sekelompok orang bahwa mereka berkata, wajib berwudu karena keluar madi. Lalu ia membantahnya dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang madi, lalu beliau bersabda, jika keluar madi maka harus wudu, dan jika keluar mani maka harus mandi. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa hukum madi sama dengan hukum air seni dan lainnya yang membatalkan wudu. Bukan semata-mata keluarnya madi mewajibkan wudu. Kalimat "dan cuci kemaluanmu" demikian disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa perintah berwudu lebih awal daripada mencuci kemaluan. Sedang dalam kitab Al-Umdah sebaliknya, hanya saja huruf wawu dan tidak berkonotasi urutan, jadi maknanya adalah sama. Boleh mendahulukan membersihkan kemaluan daripada wudu dan hal itu lebih baik. Boleh juga mendahulukan wudu daripada membersihkan kemaluan, tetapi orang yang bermazhab bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu mengharuskan menggunakan penghalang antara tangan dan kemaluan. At-Tahawi berkata, perintah mencuci tersebut bukan semata karena wajib mencucinya secara keseluruhan, tetapi untuk menghentikan keluarnya madi sebagaimana susu hewan. Jika kantung susunya dicuci dengan air dingin, susunya tertahan dan berhenti menetes. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa madi adalah najis. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa orang yang madinya tidak terkontrol harus berwudu setiap kali keluar, karena dalam hadis ini dipergunakan sigoh mubalaghah yang berkonotasi sering atau banyak. Ibnu Daqiq Al-Id mengomentari bahwa sebab banyaknya madi yang keluar di sini adalah karena dorongan syahwat yang kuat dan tubuh yang sehat, sedangkan madi yang tidak terkontrol disebabkan oleh suatu penyakit. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya mewakilkan kepada orang lain dalam meminta fatwa. Hukum tentang fungsinya wakil bersamaan dengan hadirnya orang yang diwakili juga menunjukkan penghormatan sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab menghindari sesuatu yang tabu menurut adab, pergaulan yang baik dengan menantu atau mertua, menghindari pembicaraan tentang hubungan seks dengan istri dan yang berkaitan dengannya di depan kerabat istri.